Itulah tujuan hidup kita sebagai anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan selalu memberi yang terbaik kepada kami. Hari demi hari kami melihat kasih setia-Mu atas hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menuntun setiap langkah hidup kami. Engkau selalu memberi kekuatan, penghiburan di tengah-tengah hidup kami. Dan Tuhan, dalam kehidupan kami, apapun yang kami alami, kami ingin tetap menghasilkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dan juga memuliakan nama Tuhan. Sehingga setiap orang yang ada di sekitar kami, mereka boleh melihat perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan suara-Mu. Tuhan menolong kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami. Biarlah firman-Mu ini menjadi satu firman yang hidup, yang dapat mengubahkan hati dan pikiran kami untuk kami terus menghasilkan buah kebenaran. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Tetap berbuah pada masa tua. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, jika pohon mangga dan pohon jambu, mereka adalah pohon yang baik, maka setiap pada musimnya pohon mangga dan pohon jambu ini akan terus menghasilkan buah. Semakin besar pohonnya, semakin banyak buahnya. Lalu semakin tua, juga semakin banyak buahnya. Jambu juga begitu. Semakin besar pohonnya, semakin banyak cabang-cabangnya yang menghasilkan buah, maka jambu akan menghasilkan buah yang sangat lebat sekali. Nah, ini satu gambaran dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kehidupan kita terus menghasilkan buah. Kita menjadi orang Kristen, bukan orang Kristen yang baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi rata-rata di jemaat kita dari lahir mereka sudah percaya Kristus. Dan sampai hari ini mereka juga tetap percaya kepada Kristus. Lalu dalam iman percaya kita itu, dari kita lahir sampai hari ini, sudahkah kita menghasilkan sesuatu? Kalau kita belum menghasilkan sesuatu, kita gali. Kenapa kita tidak menghasilkan? Mungkin ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Nah, semakin hari kita banyak mendengar firman Tuhan, maka semakin banyak juga buah yang kita hasilkan. Di dalam Mazmur pasal 92 ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ini adalah pemahaman pemazmur tentang kehidupan orang benar. Jadi orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma, lalu akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Rupanya bagi orang Israel, pohon korma dan pohon Libanon itu merupakan lambang kesuburan dan juga lambang kekuatan. Karena pohon aras di Libanon itu pohon yang paling kuat. Kalau orang mau buat rumah, mau buat istana, mereka pakai pohon aras di Libanon. Dan pohon ini sangat terkenal kuat. Lalu pohon korma terkenal subur, melimpah buah kurma.
Orang benar akan terus bertunas seperti pohon kurma dan pohon aras di Libanon. Semakin tua semakin banyak berbuah. Mungkin kalau pohon-pohon yang sudah tua sekali, ya lama-lama dia akan mati. Sebelum mati, pohon korma, pohon aras di Libanon, pohon jambu, pohon mangga, tapi mereka sudah menghasilkan. Ini yang pemazmur ingatkan kepada kita, bahwa pada masa tua pun mereka masih berbuah. Ini yang luar biasa. Banyak orang sudah mulai mengeluh, oh saya sudah tua, tidak bisa lagi melayani di gereja. Saya sudah tua, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Saya sudah tua, tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang sepertinya saya tidak kuat lagi. Tidak kita pungkiri, pada masa tua tenaga sudah mulai loyo, lalu pemikiran dan juga pendengaran, penglihatan, daya ingat kita semua sudah berkurang. Tapi pemazmur katakan dalam masa tua ini pun masih berbuah. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah, masa anak-anak, masa remaja, masa pemuda, pemuda dewasa, menjadi orang tua muda, menjadi orang tua setengah matang umur 40 tahun, lalu menjadi orang tua yang sudah menjadi opung. Inilah proses kehidupan kita. Lalu dalam proses ini kita harus tetap menghasilkan buah. Dalam masa muda kita, dalam masa setengah tua kita harus menghasilkan buah. Dalam pelayanan di gereja, di tengah-tengah keluarga, apa yang bisa kita lakukan? Tidak banyak tuntutan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, tapi Tuhan menghendaki untuk kita terus berbuah, memiliki buah-buah kebenaran dalam hidup. Di Galatia ada buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, penguasaan diri. Dan beberapa buah ini kita hasilkan di tengah-tengah hidup kita. Jadi pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mari berjuang untuk terus menghasilkan buah-buah kebenaran. Bahkan pada masa tua pun harus tetap menghasilkan. Tidak bisa lagi melayani di gereja, tidak kuat lagi melakukan apapun, tapi masih bisa berdoa untuk pelayanan, untuk gereja, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi masa apapun, situasi apapun, keadaan apapun, kita harus tetap menghasilkan buah. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami. Engkau juga sumber pengharapan bagi kami. Jangan kau biarkan kami terus mengeluh dalam hidup, tapi biarlah apa yang kami alami, kami terus bersyukur dan melakukan tujuan hidup kami, yaitu menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus.